Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat iradah, inayah dan hidayah Allah berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, istiqomah melaksanakan ibadah, dan pada saatnya wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tabut tema hari ini adalah mandiri itu mulia. Allah akan menganugerahkan kemuliaan atau izzah kepada orang yang mandiri. Layaknya anak-anak yang mandiri, mereka cenderung lebih disegani dan disenangi daripada anak-anak manja. Begitupun dengan remaja mandiri, mereka akan lebih tinggi kemuliaannya di sisi Allah daripada remaja yang tidak mandiri. Masjid yang mandiri akan lebih disegani daripada masjid yang terus-menerus tergantung kepada makhluk. Dia akan lebih berkarisma. Tentu saja sebuah bangsa juga yang mandiri akan lebih disegani daripada bangsa yang gemar meminta-minta. Kemandirian adalah salah satu yang membuat seseorang bisa dimuliakan oleh Allah. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya manusia pasti akan membutuhkan orang lain. Kita pasti akan tergantung kepada orang lain, namun kita jangan pernah menikmati membebani orang lain. Dalam mencukur rambut misalnya, kita minta tolong teman yang mencukur. Sebetulnya pada saat yang sama kemuliaan kita sudah turun. Kecuali kalau kita membayarnya. Mungkin teman kita tidak mau dibayar, katakan kepadanya, kalau ini bukan bayaran, tetapi ini adalah rezeki dari Allah untuk akang. Dengan cara ini izah naik lagi. Pergi ke pengajian, nebeng, berangkat ke kantor dibonceng. Kalau keseringan seharusnya kita sudah ingat pada bensin, oli yang cepat kotor, ban yang gundul. Terlebih kalau suka sengaja berpura-pura, ketemu lagi. Padahal itu memang strategi agar dibonceng. Boleh jadi ada kalanya kita tidak punya pilihan, tapi ingat, jika kita terus-menerus menjadi beban, kita akan kehilangan izzah. Sesekali belikanlah bensin full tank, kumpulkan uang untuk mengganti olinya. Meskipun habis 100.000, tidak apa-apa kalau kita mengeluarkan uang untuk menjaga kehormatan di jalan Allah. Yakinlah tidak akan rugi, dan nanti rezeki kita juga akan diganti oleh Allah karena kita mengeluarkannya dengan benar. Seandainya kita sedang tidak punya uang, cuci kendaraannya. Bagaimana kalau itu mobil? Sesulit apapun tetap upayakan untuk membalas kebaikannya. Jika memang tidak ada lagi kebaikan yang bisa kita perbuat untuk membalas kebaikannya, ucapkanlah terima kasih dan benar-benar doakan kebaikan untuknya dengan ikhlas. Jangan justru sengaja membebani orang dan senang melihat dia mengangkat beban kita. Misalkan teman kita kaya, jangan memperlambat bayar ongkos saat diangkot, atau pura-pura lupa bawa dompet di warteg. Hilangkan anggapan bahwa dia sebagai orang kaya untuk membayari kita, atau kita berkata, saya berusaha membalas kebaikannya kemarin dengan memberi jalan dia bersedekah lagi. Nanti dompet kita bisa hilang betulan. Adapun kita terpaksa harus membebani orang lain, balaslah kebaikannya kalau bisa dengan kebaikan yang lebih. Pokoknya bulatkan tekad bahwa saya harus membalas budi. Ingatlah, tidak pernah ada enaknya menjadi beban bagi orang karena tidak sesuai dengan jalan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mandiri. Betapa kemandirian Rasulullah telah bisa dirasakan sejak saat masih kecil. Beliau yang melihat langsung kematian sang ibu dalam perjalanan pulang dari berziarah di makam sang ayah. Rasul dibantu oleh Barakah Al-Habsiyah atau Ummu Aiman mengantar kembali jenazah sang ibu dari tengah padang pasir. Dia, Barakah, adalah ibuku setelah ibuku, katanya ketika itu. Lalu pada waktunya anak Barakah yaitu Utsman bin Zaid, begitu beliau cintai dan sering beliau pangku. Jadi semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, sebetulnya dia semakin tidak mau tergantung kepada selain Allah.
Sekecil apapun dia akan menjaga hati. Oleh karena itu kemandirian ini sama sekali tidak menjadikan kita sombong dan ujub. Kemandirian adalah salah satu hikmah dari asma Allah Al-Qayyum. Allah yang maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan sesuatu pun dalam mengurus semesta ini. Lain hanya dengan kita, semandiri apapun pasti tetap membutuhkan orang lain. Semua amal ibadah yang kita lakukan pun adalah untuk diri kita sendiri. Jagalah kemuliaan kita di sisi Allah dengan membangun kemandirian dan terus memperbanyak kebaikan. Semakin kuat pengharapan dan ketergantungan hati kepada makhluk, kita dijamin akan semakin galau, bingung, kecewa, marah, dan selalu merasa kekurangan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.